5 tempat hidden gem yang harus dikunjungi di Surabaya. Tempatnya tempat jet ski ada di Romo Kalisari. Jet ski? Ya, ada. Ya, tapi keren, maksudnya dari Surabaya bisa ngirim ke banyak kota yang aku nggak pernah ke sana. Ya. Malah barangku yang ke sana gitu. Jangan takut sama kegagalan. MU aja akhirnya masuk Liga Champions. Ya kan Newcastle. Pertama hajar. Iya, tapi bisa akhirnya. Bisa. Selamat datang kembali di Topcast, podcastnya Tokopedia. Sebenarnya gua tuh udah ngidein. Iya. Gak bisa namanya Topcast. Harusnya tuh kalau podcast Tokopedia harusnya foto. Podcast Tokopedia. Kalau Topcast jadi Tokopedia Podcast. Iya. Iya. Jadi kebalik atau enggak Podia. Iya benar Podia. Podcastnya Tokopedia. Tapi nggak dirubah-rubah sama Niki nih. Ya yang penting kalau dirubah namanya belum dirubah, tapi hostnya yang baru dulu. Iya kok tiba-tiba ada lu ya sih? Iya, karena kan saya lagi standby di Surabaya kemarin. Jadi kan kalau mau berangkatin host dari Jakarta lagi mahal. Jadi saya kebetulan lagi di Surabaya sekalian. Oh lu ngapain di sini jual lontong balap? Oh pantesan kemarin. Lias gitu. Iya. Oh ada di lontong balap. Ketemu kan? Oh iya ketemu. Itu. Lias lu lagi nganggur podcastan kita. Langsung kerja di sini. Iya biasanya gua sama Adit sama Niki di Tokopedia Tower. Kali ini ada Dias Dandan sama Kemal Palevi. Berbeda nih kalau Iya. kita lihat tadi backgroundnya, kita ada di mana nih ya? Kita tadi ya sudah bilang kita di Surabaya. Enggak, lebih tepatnya. Lebih tepatnya. Iya. Kita ada di dalam ruangan. Ruangan apa? Ruangan siapa? Yo. Iya, ini kebanggaan buat kita berdua. Iya, alhamdulillah Iya. dapat suatu kehormatan ya. Iya, ini kita kita bisa langsung ada di Di rumah dinas Wali Kota Surabaya. Kasih tepuk tangan. Tepuk tangan dong. Gue lupa. Atas ya? Atas ya? Gua. Nah, oke di sini kita kalau mau tangan boleh dong. Nah, oke. Dari semua episode Topcast ini penonton paling banyak. Karena bukan dia nontonnya takut Betul. dipecat kayak harus nonton nih. Kalau nggak dipecat. Tapi hari ini kita bareng sama Wali Kota Surabaya sih. Yes, sama dan Wali- istrinya. Dari istrinya ada Mas Heri. Halo Mas Heri. Saya ada Mas. Sehat, Mas. Sehat alhamdulillah. Iya. Saya juga ada Mbak Rini. Halo, salam kenal ya. Salam Iya. kenal. Mudah-mudahan Mas Heri masih ingat kita nih. Ingat kan kita berdua? Kita Iya. pernah ketemu loh. Ingat. Lu segitu banyak orang ketemu sama Mas Eri. Iya, ya soalnya waktu itu kan kita ngecekin MU, ngeledek MU, iya, jadinya, iya ngeledek MU, jadinya ingat di situ. Untung sekarang Liga Champion ya. Iya. Jadi aman ya masuk Liga Champion loh sekarang Mas Eri keluar. Iya, Alhamdulillah. kemarin habis menang dia. Iya. Nggak pengen pindah Newcastle aja. Newcastle juga lagi oke nih uang minyak. Ya, ini menarik ya, Iya. yang lagi nonton Topcast saya itu sama Kemal di awal kayak kita mesti gimana pas Kemalnya, tapi pas ketemu ternyata memang se-humble dan se-casual itu sama kita, jadi saat terima juga enak banget Mas, terima kasih sambutannya Mas, Iya, terima kasih. Baru ini loh. Tadi saya udah touring juga loh rumah dinas. Iya. Iya. Udah. Saya udah siap bawa kasur loh. Kayak saya tidur di musolanya aja bisa. Gede banget soalnya. Dan episode kali ini spesial ya buat yang lagi menyaksikan Iya. Topcast, karena kita sambil juga memperingati hari jadi Surabaya ke 730. Yoi. Wah. Tangan lagi. Selamat hari jadi Surabaya ke 730. Dan Mas Eri dan Mbak ini adalah orang-orang yang lahir dan besar dari Surabaya. Surabaya. Asli berarti. Asli, Surabaya. Kalau aku asli Surabaya. Iya. Dia asli Surabaya, lahirnya di Papua. Oh, lahir dari Papua. Saya di Biak saya. Di Biak. Iya. Oh. Biak ya. Biak. Oh, ada meso-mesonya. Biar Surabaya kalau gitu kayak meso kalau. Karena Kemal pernah kuliah di Surabaya. Iya, dan orang tua ibu asli Surabaya, lahiran sini. Saya itu hampir brojolnya itu entah di Surabaya atau Malang, tapi ternyata di Kalimantan. Iya. Akhirnya brojolnya di sana. Tapi beruntunglah Surabaya tidak melahirkan orang seperti Kemal. Nggak gitu dong. Iya. Nggak gitu. Tapi menarik kan ya, Iya. buat yang tumbuh dan besar di Surabaya. Boleh dong ceritain dulu ke Pertemuannya kita. gimana? Iya. Kan dari Papua nih. Iya, kok bisa bertemu di Surabaya Di gitu. Papua. Lahir doang. Tapi lahir aja. Tahu nama lahir. Oke. Bapaknya itu tugasnya di PLN berputar. Oke. Kebetulan dia pindah di daerah Ketinta. Heeh. Oh. Saya waktu itu jadi ketua Ormas lah, ketua Ormas Masjid. Terus, ya. Remas. Sama Iya. kebakaran Taruna berbarengan. Iya. Iya. Terus dia muncul, ini siapa sih? Kok asik-asik kejar. Oh. Akhirnya dari
sebuah masjid menimbulkan pernikahan. Gitu. Masya Allah ya, ini udah naksir dari pandangan pertama ya. Iya. Kita sekarang ada di kajian Mas Eri. Cari coba. Langsung habis dari situ terus punya hubungan dengan yang lain. Ketika dia Nah, kita jadi ketua ormas, Ah. dia ngasih pengarahan, dilihat ada kok ada yang cantik-cantik nih. nah, Pendekatan PDKT. Heeh. Akhirnya jadi ya. Nah, gimana tuh tadi pas di PDKT-in? Udah ganteng nggak? Kayak Iya, gitu? ada seganteng Iya. sekarang. Atau dulu bulu Pak? Iya dulu kan namanya remaja masjid kadang-kadang kan hitam kagak mandi ya. Itu dulu. Oh, itu saya ya. Itu gua ya. Ini yang udah bagus Tapi di loh. antara semua yang buluk-buluk dia yang paling keren. Ih, ada ya. Imajinasi, Iya, iya, Masya Allah. Tapi udah berapa tahun sih Mas pernikahan Mas? Iya. 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun masih dipuji kayak gitu. Lu Kemal baru berapa bulan udah gak dipuji ya Mas? Udah lu lagi. Ini 20 tahun. Tipsnya apa bisa berlanggeng 20 tahun? Komunikasi aja yang bagus ya. Ya. Terus kita tuh saling ini ya, kalau bapak pergi, saya cium tangan, cium pipi kanan itu tuh udah kebiasaan gitu. Jadi itu membuat kita semakin kuat ya. Tuh mah bedain. Soalnya istri Kemal memang pergi, oh jajan gitu. Langsung gitu. Yang pertama itu dulu. Langsung gitu, mintanya gitu terus ya. Iya. Transfer. Mau gimana mau langgeng? Tapi perjalanan cukup lumayan luar biasa berarti Mas Edi. Dari dulu remas di remaja masjid, sekarang memimpin Surabaya. Iya. Itu gimana bisa kepikiran gak sih kayak dulu awalnya gitu? Nggak ada mas, Nah. nggak kepikiran. Kita kerja aja, kebetulan kan aku dari pegawai negeri ya. Heeh. Jadi di tahun 2001 aku masuk di pegawai negeri. Oke. Setelah itu kita kerja. Waktu itu aku dari swasta. Oke, dari swasta Coba awal. lihat, gimana ya merubah pegawai negeri yang kesannya kata orang kerja dibayar. Ya. Iya. Kayaknya juga gitu dengan. Iya bener. Akhirnya kita buat percepatan anggaran, terus begitu laporan keuangan, kita namanya akhirnya buat lelang elektronik gitu. Akhirnya dibuat nasional kan. Ini kebetulan awalnya dulu pertama kali di Surabaya. Dan Idenya akhirnya dari buat. sini dan dari Mas Edi Ya awalnya. kita buat. Jadi hak ciptanya atas nama saya, terus diberikan ke pemerintah kota, akhirnya dijadikan nasional. Itu yang kita lakukan. Yang percepatan pencapaian Kita lakukan itu prestasi-prestasi. dampak itulah ya akhirnya pada waktu pilihan wali kota ditugaskan. Oh. Jadi wali kota. Ya, pertamanya kaget mas. Iya. Ini kalau nggak jadi ada pengangguran ini, aku ikut Tokopedia aja. Boleh aja. Aduh, jangan sesat mas. Nah, tapi kuliah di mana Mas Eri dulu? Aku di tes Oh ITS. Jurusan? teknik sipil. Oh dulu saya di Ubaya teknik informatika. Gak nanya. Iya. Mas Edi gak nanya. Kan gue kasih dia aku bayar. Aku hormat banget sama dia. Iya, karena Karena kalau aku nggak hormat, dimarahin istriku juga dari bayar. Ubaya juga. Ubaya farmasi aku. Farmasi. Iya. Ubaya tuh masuknya gampang, keluarnya sulit ya. Ya kan itu gampang keluarnya. Ya karena memang langsung DO. keluar. langsung pindah ke oh gitu Ubaya farmasi. Iya. Dulu ITS Saya teknik sipil lah. teknik sipil ya. Terus kebayang gak dari awalnya dia deketin remaja masjid nih. Berarti pas itu udah pacaran tuh ya? Iya. Pas kuliah ini. Iya. Ya. Oh dia tuh. Timelinenya gimana sih? Iya kan Kepo nih kepo. Iya lumayan nih. Ketemunya tuh pas kuliah. Apa pas Pas udah SMA? kerja. Kan jadi pas kuliah, pas remaja masjid. Iya. Remaja Oh masjid. itu ketemunya ITS sama Ubaya nih. Iya. Ya. Ya rumah kita Kan remaja masjid itu remaja masjid. Ketintang. Berarti Iya. rumahnya kan di sekitar masjid. Tetangga. Jadi tetanggaku idolaku. Oh, berarti kelas 1 langkah terbukti nih. Jangan kan 5 langkah. Rumah dia di belakang rumah gue. Gimana lagu pacarku? Lima langkah. Ya, jadi wah ini luar biasa ya. Dulu bayangin dari remaja masjid sampai memimpin jadi wali kota Surabaya. Gak kebayang Gak banget kebayang, sih. ya? Sama sekali gak kepikiran kalau bakal jadi istrinya wali kota gitu ya. Iya. Tapi ya sebuah perjalanan itu kan ada proses Iya, ya, ada iya. ceritanya gitu. Tapi alhamdulillah ketika beliau dipilih jadi wali kota dan terpilih menjadi Iya. wali kota, dia sudah menjadi tugas kita untuk mendampingi dimanapun dia dan kapanpun dan siapapun dia itu harus tetap didampingi. Oh, seneng gak jadi istri wali kota mah susahnya apa mbak? Kita nggak pernah ngerasain nih, kita nggak Ya, pernah kalau kita ngerasain kan ya. jadi wali kota kayaknya susah ya. Susah, kita nggak ada keinginan. Iya. Banyak senangnya sih
bisa membantu banyak orang. Itu ada kebahagiaan tersendiri ketika kita membantu banyak orang itu, misalnya kayak stunting. Ketika anak stunting ini bisa menjadi sembuh, dia lolos dari stunting, itu ada kebahagiaan yang luar biasa. Dampak lebih luas yang bisa dirasakan kan jadi itu ya. Ada pahala kita ya. Senang sedihnya itu waktu untuk keluarga yang lumayan agak berkurang gitu ya. Tapi alhamdulillah kita berusaha untuk tetap memberikan waktu buat anak-anak itu ke minggu, pokoknya quality time ya, bukan quantity time. Quality time yang kita usahain buat anak-anak. Kebetulan anak-anak juga gede gitu ya. Berapa anak sekarang? Anak 2, jangan sekarang dong. Oh iya. Pertanyaannya jangan sekarang. Anaknya berapa gitu ya? 2 yang umur 19, satunya umur 16. Nah, 19 sudah kuliah berarti di masuk kuliah. Ikut KITS atau Iya, ikut kemana nih? atau UNER. Ya, semoga masuk keterima ya. Jangan kayak saya nggak keterima. Wah, aduh. Keterima kan? Tapi keluar. Ya banyak, tapi banyak. Nah, tapi sebelum kita ngobrol yang lebih serius, mungkin terakhir tips membina rumah tangga 20 tahun apa nih masing-masing nih? Dari masing-masing. Lagi banyak perceraian. Astagfirullahaladzim. Ya kan banyak berita nasionalnya gitu. Jadi apa tipsnya 20 tahun bisa bertahan, Mbak dan Mas? Kalau aku cuma saling memahami. Dia ini istri yang soleha gitu. Masya Allah. Jadi apa ya? Saya ini orangnya agak keras gitu. Mengambil keputusan apapun gitu. Tapi ketika saya marah itu atau ada suasana gak enak, dia nggak bahas apa-apa. Setelah itu jadi baik lagi. Karena itulah saya selalu katakan kalau saya jadi wali kota itu bukan karena diri saya sendiri, tapi karena dia seorang istri. Itu quotes tuh langsung Pak Eri Cahyadi wali kota Surabaya 2023. Iya. Ada quotes sama langsung dipotong di pikiran. Kalau dari ini mungkin lebih bisa mengerti ya sebenarnya sama sih. Cuman mungkin bisa dibilang bahwa sabar itu mengalah lebih itu bukan tentu kalah gitu. Kadang-kadang kan kalau saling egonya tinggi itu tidak mau mengalah satu sama lain, bubrah pasti ya. Kalau emosi-emosi gitu. Tetapi saya yang memang harus lebih mengalah, lebih lebih sabar. Tapi bukan berbentuk kalah gitu ya. Bukan artinya kadang-kadang kan kalau cewek itu mau kalah nih sama cowok nih gitu. Aku juga punya pendirian, aku juga punya ini gitu. Ada momen dimana kita harus mengalah begitu, sehingga nanti setelah sudah cair, sudah ini baru kita selesaikan masalah itu gitu. Jadi tunggu momennya, tahu saat kapan. Tahu momen-momen, karena kalau Mas Ari ini kan moody sebenarnya, jadi mukanya tuh kelihatan banget gitu ya, ekspresif. Oke, Pisces ya Mas? Pisces. Gemini. Oh Gemini. Wah, musuh kita bersama. Gemini. Oh gitu. Mukanya udah kelihatan, wah udah nggak dilipet-lipet gitu ya. Itu saya udah oke, kita karena aku sampai apa kalau bapaknya mukanya udah kelipet-lipet itu tunggu dulu aja. Iya. Kalau saya cari ini, nanti kalau ayamnya udah sumringah baru kita masuknya pelan-pelan. Jadi ya cari momen ya, karena itu kan harus saling pengertian. Dia mungkin kalau lagi bete gitu juga nggak mau diganggu, sama kayak saya kalau lagi saya bete kan nggak mau diganggu juga gitu kan. Ada me time-nya kalau lagi bete ya. Iya betul. Begitu Pak. Gitu caranya ya. Caranya. Lu berapa tahun pernikahan? 7. Gua 3 bulan. Kita masih kita harus dengerin ini nih. Ini harus baru kan. Mas Ari Mbak ini kita juga pengen ngobrolin masalah yang agak serius. Iya, kan tadi udah itu yang sangat karena kan kita di sini juga ngobrol dan pernah ketemu di 2 tahun lalu ya terakhir gitu ya. Dan ini bahas sedikit tentang ekonomi nih, karena kebetulan saya lulusannya ekonomi Mas Ari. Masa lu biasa. Saya pendidikan ekonomi Mas, tapi jadi podcaster. Dia pengen tanya karena pertumbuhan Surabaya ini bagus banget dari pertumbuhan ekonominya. Jadi di tahun 2022 ekonomi Surabaya mengalami pertumbuhan sebesar 7,17%. Tepuk tangan dulu dong. Ini kan salah satunya berkat program ekonomi kerakyatan. Nah ini dimana semua kebutuhan di Surabaya dipenuhi oleh usaha mikro kecil dan juga menengah atau UMKM dan toko pelontong yang tersebar. Kita udah 2 hari sama ini ya. Di Surabaya kita ngelihat tersebar di berbagai penjuru kota. Nah ini bisa diceritakan Mas Ari ini gimana ide awal dari program ekonomi kerakyatan ini, dan akhirnya kenapa
milih UMKM sebagai ujung tombak gitu dari ekonomi. Silahkan. Karena sebenarnya pergerakan ekonomi di Indonesia itu yang 90%-nya adalah pergerakan UMKM. Sama di Surabaya. Jadi ketika masa pandemi COVID-19 terjadi, itu saya punya dua pilihan. Apakah saya diam atau menggerakkan ekonomi? Karena itu tetap bergerak ekonomi kita. Kita siapkan banyak dampak orang putus kerja ya di PHK gitu. Sehingga kita menghidupkan mereka kembali, meyakinkan untuk melakukan kegiatan UMKM. Disitulah ekonomi kerakyatan kita jalankan. Jadi semua APBD Kota Surabaya itu kita gunakan untuk UMKM. Jadi saya bilang sama teman-teman Kota Surabaya, kalau kita ini pemerintah harusnya bisa tahu anggaran yang kita punya ini bisa menurunkan kemiskinan berapa, menurunkan stunting berapa. Dan saya bilang sama teman-teman, kalau kamu punya anggaran, presentasi di depan saya. Berapa orang miskin yang dia akan terbebas dari kemiskinannya, berapa pengangguran yang akan lepas dari penganggurannya. Alhamdulillah, waktu awal tidak ada yang lulus satupun. Iya, alhamdulillah di awal asli ditanya nggak ada satu pun. Karena kerja di pemerintah ini, pemerintah itu ketika kerja ya sudah biasa bekerja begini. Karena hanya kebiasaan dan setiap tahun terulang kembali. Saya dulu juga dari birokrasi ya. Jadi setelah itu saya ajarkan kepada mereka, akhirnya alhamdulillah berubah. Karena itulah mereka hari ini di seluruh kota Surabaya itu bisa mengatakan bahwa anggaran ini itu bisa mengurangi kemiskinan sekian. Terus saya bilang, kita ini orang pemerintah, masa malu menggunakan UMKM? Karena kenapa kalau sekarang hari ini saya ganteng, istri saya cantik, ini bajunya UMKM. Ini produk UMKM langsung. Baju yang saya pakai rapat di Jakarta, di Surabaya adalah bajunya UMKM Surabaya. Sepatu yang saya pakai hari ini juga sama, sepatunya UMKM-nya Surabaya juga. Jadi seluruh ASN Kota Surabaya ini baju, sepatu itu menggunakan produk UMKM. Saya katakan, kalau kita malu, berarti kita gagal jadi pemerintah. Kalau ternyata hasilnya jelek atau tidak pas, maka yang gagal adalah pemerintah. Karena kan pemerintah ini sebagai pembinanya UMKM. Alhamdulillah sadar semua pakai. Terus semua makanan yang kita pesan untuk rapat semuanya dari UMKM. Di situlah pergerakan UMKM sangat dahsyat. Jadi bergerak ya Mas? Betul, karena itulah kemarin pada waktu acara penghargaan UMKM atau yang tertinggi yang dikeluarkan oleh LKPP, maka Surabaya ini adalah yang tertinggi, hampir anggaran sekitar 3 triliun itu digunakan oleh UMKM. Wow, tangan dong, ini nggak bohong, bisa dilihat langsung, saya merinding loh. Produksi dalam negeri, KDN kita juga hampir sudah menyentuh 3,5 triliun. Padahal hari ini kita lakukan semuanya. Karena itulah kita mengajarkan para UMKM di Surabaya bekerja tidak hanya manual ya, kita ajarkan melalui digital. Karena itu e-packen kita, e-packen itu kita belinya di elektronik, kebutuhan pokok, semuanya itu sudah bergerak 87 miliar. Wow. Ini apa, pegawai negeri juga memberikan contoh belinya itu di UMKM. Jadi siapa UMKM ini? Memang orang yang bergerak di bidang ini. Yang kedua adalah, mohon maaf, keluarga miskin yang kita kumpulkan, kita bukakan seperti toko kelontongnya. Terus ada padat karya untuk viaduk yang rumah makan. Jadi chefnya kita panggil, orang anak-anak ini, anak muda kita kumpulkan yang masuk keluarga miskin, kita latih, mereka kita berikan tempat. Oh, ada workshopnya. Ada workshop. Jadi di tempat viaduk itu, tempat makan itu 1 bulannya sampai 100 juta. Perputaran dari omsetnya. Bahkan kalau mau lihat, kalau mau jalan-jalan ada Romo Kalisari Adventure. Itu kita masukkan orang tidak mampu, orang miskin yang tidak bekerja, kita kerjakan 100 orang. Lahannya adalah pemerintah. Bahkan ada 1 atau 2, 3 yang tempat UMKM makan, itu bisa ditanya 1 hari kalau Sabtu atau Minggu, tiap Sabtu atau tiap Minggu 1 hari 7 juta ya omsetnya. Wow. Kalau hari biasa 1 juta. Bahkan mereka sekarang sudah punya pegawai. Itu yang menjadi tadi kata istri saya adalah kebanggaan saya, kebahagiaan saya. Karena apalah hadirnya kita kalau kita tidak bisa membangun sumber daya manusianya. Karena saya sudah janji sama istri, saya tidak akan pernah membangun bangunan yang monumental. Sudah cukuplah bangunan monumental. Tapi kalau masih ada rumah tidak layak huni, sumber daya manusia yang masih membutuhkan, buat apa bangunan monumental? Karena itu hanya mencari nama. Karena saya bilang sama istri saya, orang akan mengenal apa sih? Oh, ada bangunan ini bangunannya siapa, tinggalannya Pak Wali, Pak Erik. Tapi apalah arti di mata Tuhan? Karena tidak ada artinya. Tapi kalau sumber daya manusia, ketika mereka ini bisa menyekolahkan anaknya, saya sama istri akan dapat pahala sampai ketika dapat amal jariah. Sampai aku meninggal pun dia akan tetap berputar dan menjadi apa ya, sanggup kita
Iya. Bekal kita kalau kita nanti meninggal. Masya Allah. Ini kan makanya gue bilang branding di Iya. luar program yang memang bagus mas yang tadi kita denger ya, kerasa dari hatinya kepeduliannya. Wih, Iya, karena ya kita kan energi yang kita lu merinding. Iya. Kan gua korin loh. ternyata beda. Ya karena beda saat ngobrol dengan pemimpin yang benar kalau ya karena kita bisa merasakan Iya, kok benar, sebagai iya. masyarakat biasa kalau kepedulian itu dari hati nyampe kok ke hati masyarakatnya gitu. Alhamdulillah sekarang berubah karena saya ingin membangun Surabaya ini. Selalu saya katakan di mana-mana bahwa Surabaya hebat. Ingat, bukan wali kotanya. Kalau ada wali kota yang mengatakan itu karena dia salah, karena wali kotanya itu hanya sebagai dirijen saja. Tapi ketika kota ini mau jadi hebat, itu harus warganya yang cinta. Karena itu di Surabaya ada namanya Surabaya Bergerak. Oke. Jadi dia tanpa kita minta sudah ada kerja bakti, tanpa permintaan yang membantu memberikan makan yang tidak mampu. Ya. Akhirnya apa yang saya sampaikan, membangun Surabaya tidak dengan kekuasaan, tapi membangun Surabaya dengan hati dan cinta itu sudah mulai berjalan di Surabaya. Tuh. Ini yang saya harapkan terus berjalan siapapun wali kota. Iya. Tapi merubahnya memang agak susah, Mas. Susah, itu tantangannya kan. Saya berharap wali kota siapapun nanti itu harus ingat di Surabaya bukan karena dia Surabaya itu bisa berubah. Di Warganya. Kalau warganya saling cinta, saling jaga, tidak pernah mungkin ada kemiskinan di kampung itu. Karena itulah hari ini ya Bu ya. Ya. Setiap RT itu ada kader Surabaya, Pak. Oh ada. Iya. Jadi yang bergerak itu kader Surabaya, Pak. Dulu pemerintah kota itu bekerja sendiri, Mas. Capek banget. Akhirnya saya bilang tidak bisa Ya, maksimal. maksimal. Akhirnya warga yang bergerak. Karena itulah akhirnya pergerakan warga yang Surabaya ini kemiskinan yang awalnya 5,7 menjadi 4,8. Kilo turun. Perekonomian tadi naik dari 7,5 jadi minus. Tertinggi di Indonesia, tertinggi ya. Iya. Indonesia Iya. juga 5, sekian. Iya. Yang stunting yang awalnya itu 25,8%, Ya. sekarang terendah di Surabaya 4,8%. Kita di Surabaya Di Indonesia. Di Indonesia bahkan yang ya. rendah. Jadi stunting terendah itu di Indonesia Di Surabaya. 4,8%. Terus pengangguran terbuka dari 9,7 sekarang 7,2. Karena saya berharap tahun ini jadi 4. Ini karena siapa? Bayangin. Kalau warganya tidak bergerak bersama, tidak mungkin wali kotanya bergerak. Itu saya Iya, merubah iya, mindsetnya iya. Pemkot, Mas. Pegawai itu saya rubah. Karena selama ini kan berlagak kayak apa juragan. Kayak pimpin tapi ya Nah, benar saya juga. bilang sekarang ayo mulai kerja di Balai RW. Jadi saya minta sekarang dari Balai RW. Kamu kalau nggak perlu nggak usah kerja. Malam saja ketemu warga, Ya. tahu masalahnya apa, baru besoknya dikerjakan. Jadi konsep saya kerja tidak di kantor. Jadi sudah tidak musimnya lagi nggak bisa di kantor. Ada pemimpin langsung. Oh itu udah nggak bisa tuh di era yang sekarang. Nah, kalau ini juga saya itu kerjanya lewat tab, Mas. Karena semua pelayanan publik di Surabaya itu lewat tab. Saya tahu semuanya. Ada Bahkan aplikasi ya? Ada aplikasi. Iya. Terus di tempat saya itu setiap dinas itu penyerapannya berapa, penyerapan anggaran, PAD yang masuk berapa, terus MCP yang ditetapkan oleh KPK berapa, tahu semua ya. Udah jelas Karena kan? semua kerja di Surabaya ini sudah digitalisasi. Dan itu terbuka dan semua bisa melihat itu. Terbuka dan transparansinya itu ada Iya. artinya Surabaya hebat, Mas. Ya, itu adalah humanis. Jadi kita dekat sama masyarakat yang humanis. Itu efektif, efisien. Tapi semua tidak akan ada artinya tanpa B. Kita harus punya akhlakul karimah. Jadi dekat sama masyarakat. Menghormati satu dengan lainnya guyup. Terus yang kedua, yang ketiga A-nya adalah akuntabel, bisa bertanggung jawab. Dan yang terakhir transparan. Jadi kalau jenengan mau lihat ke seluruh OPD, mulai lurah, camat, kepala dinas, kepala bagian ruangan apa di luar itu pasti ada monitor. Yang isinya itu penyerapannya dia berapa. Itu tertera semua Ada dari sini. semua. Jadi kalau ada yang mau tanya kepala dinasnya nggak perlu ketemu, baca itu aja. Kepuasan masyarakat berapa kelihatan semua. Transparansi. Tepuk tangan dulu buat aja. Ini Boleh dicek. Ada yang berani nggak kayak begitu? Nah, tuh. Iya. Nah, gimana? Iya menarik. Jadi pengen tuh jadi. Ya, tadi pas Mas Erik ngomong, Mbak Ya. Rini kayak Jatuh cinta terus ya? Jatuh cinta terus ya. Karena itulah cinta tidak pernah berubah. Iya. Iya, tuh kagum-kagum sekarang ganti aku nanya kemarin juga ya. Ah nggak mau Mas. Tapi ya itu maksudnya dari semua obrolan tadi Mbak Rini juga bukan orang sembarangan. Betul. Beliau adalah ketua Dekranasda, yaitu adalah Dewan Kreatif Nasional Daerah. Kerajinan. Kreatif. So ngapalin. So ngapalin salah. Dewan Kerajinan Nasional Daerah. Di Surabaya. Dan itu sempat live shopping Tokopedia 1 jam ludes. Betul banget. Luar biasa. Iya, luar biasa. Itu kok bisa begitu? Langsung ludes begitu? Iya, antusiasnya berarti luar biasa Iya. ya sama produk-produk UMKM Surabaya. Saya makasih Tokopedia luar biasa karena Tokopedia ini kan jaringannya luar biasa ya di seluruh Indonesia gitu. Iya. Dan alhamdulillah ternyata yang
yang beli juga bukan hanya orang Surabaya loh, ya dari luar di luar Surabaya pun banyak yang beli gitu. Artinya kita bisa melihat bahwa produk UKM Surabaya itu nggak kalah gitu. Dalam waktu 1 jam bisa ludes, berarti kan potensinya bagus gitu. Oh, tapi satu loh, ini kalau cinta sama masyarakat Surabaya luar biasa. Kayak seperti Santi, UMKM. Kalau di rumah teman-teman jenis gak jalan cerewetnya Mas Ali. Nah ini. Laporannya nggak pas ya? Jadi kepala dinas itu kok gini, kok tahu suku nggak Pak Wali ya? Ada saja dia. Ada. Laporan dari Saya istri. itu telinganya bapak kan, saya menyampaikan begitu langsung ditindaklanjuti. Besok pas meeting, kok bapak tahu ya? Dari Jadi kadang-kadang kita joinan sama kepala dinas. Bu, jangan dibilang bapak dulu ya Bu, kita selesaikan dulu siap. Bisa gitu. Berarti supaya UMKM ini bisa pasarnya lebih luas lagi gitu, apa nih yang harus dilakukan? Strateginya dari apa atas, nih Oke, kira-kira? baik. UKM itu kan general ya, macam-macam. Sehingga yang pertama kita harus berikan mereka itu mindsetnya harus dirubah. Mindset sama komitmen mereka itu harus dirubah. Artinya mereka ini harus menjadi pengusaha dengan skala yang besar, bukan skala rumahan. Itu mindset itu harus dirubah. Kadang-kadang menurut saya UKM itu kan ada yang penting aku bisa jual, yang penting aku bisa makan hari ini gitu. Itu mindset yang harus dirubah gitu, sehingga dia bisa mempunyai skala yang lebih besar, menjadi pengusaha, menjadi yang luar biasa gitu. Yang kedua, kita harus kenali nih produk kita, produknya dia. Artinya gini, dia harus membuat produk yang menarik dan tentunya berkualitas. Ini baju seragam di bawah. Ini produk UMKM Iya, nih. ini produk UKM nih. Seragam buat sekolah. Ya. Kalau ini dia ini dibuat sama warga-warga yang MBR. Jadi yang keluarga miskin, mereka dipekerjakan, dilatih untuk menjahit, sehingga mereka nanti menghasilkan ini. Dan ini ada story-nya. Ada story-nya gini. Ada seorang ibu, dia itu tidak sanggup untuk membayar biaya sekolah. Anaknya sekolah. Dia tuh sampai mau jual ginjal karena saking nggak punya duit, anaknya kan anaknya mondok gitu ya, di luar kota, sehingga dia hanya butuh ngirim uang aja. Anaknya nggak tahu nih kondisi ibunya kayak apa. Ibunya kan dimana seorang ibu tuh banding tulang, bagaimana anaknya harus tetap sekolah, cara ini gitu ya. Sampai dia sakit mungkin tidak ada jalan keluar dan lain-lain, akhirnya dia mau jual ginjal. Kemudian kita tampung, kemudian kita latih, dan dia sekarang sudah bisa menghasilkan 1 bulannya 3 juta. Jadi alhamdulillah dia tidak sampai jual ginjal, dia bisa membiayai sekolahnya, dan dia bisa mendapatkan penghasilan di setiap bulannya. Itu adalah hal yang biasa. Masa kita mau jadi wali kota, mau membangun bangunan yang monumental hanya untuk diri kita? Iya. Sedangkan masih banyak saudara-saudara kita yang seperti diceritakan istri tadi. Ini kenapa saya semakin sama Iden semakin hari UMKM kita tingkatkan. Iya. Makanya kerjasama dengan Tokopedia. Iya, itu harus kita tingkatkan. Iya, harus sering-sering main di sini ya Pak. Biar ludes semua. Ini ada terus ada apa lagi? Kalau ini contoh ya, contoh produk UKM kita. Ini ada story-nya juga nih. Kalau Sami Jali ini dulu tahu Doli enggak? Tahu. Emang kamu selalu cerita. Pasti tahu kan? Sering makan mie instan di sana. Zaman kuliah. Jauh banget. Ya nggak tahu emang anak kampus anak instan aja. Oke. Jadi pada saat Doli ditutup itu perekonomiannya kan berhenti. Sehingga inovasi dari warga adalah mereka membuat Sami Jali ini. Jadi terbuat dari singkong. Jadi mereka yang membuat usaha ini itu adalah warga-warga sekitar Doli. Ini luar biasa. Dan ini sudah sudah dijual di luar Surabaya, bahkan di luar negeri, dan tentunya sudah masuk Tokopedia. Udah ada di Tokopedia juga. Sami Jali. Kalau ini memang makanan khusus ya, makanan khas Surabaya, harus dicoba. Biasanya kalau makan semanggi ini kan langsung ya, biasanya ada yang itu namanya bakul ya, yang disunggi gitu ya, di sangga gitu. Nah itu biasanya langsung dia fresh. Nah ini sekarang kita bikin produk yang bisa dibawa kemana-mana. Sehingga misalnya nih orang Surabaya kangen tinggal di Jakarta gitu ya, kangen sama semanggi, dia bisa bawa ini produk ini ke Jakarta, diseduh sendiri sehingga mengobati kekangenannya terhadap Surabaya. Tapi sampai ekspor loh. Sampai ekspor. Ekspor. Iya. Dan tentunya sudah masuk Tokopedia juga. Jadi naik levelnya nggak tanggung-tanggung ya, Mas ya Pak ya?
cuma skala Surabayanya, tapi skala nasional bahkan ke luar negeri juga. Iya, dan tadi ngomongin omsetnya nggak main-main loh ya. Iya. Kan saatnya kita berhenti jadi podcaster. Enggak, saatnya teman saya ini mesti belajar banyak sama Mbak Livi. Dia punya Saya juga produksi punya sepatu. produksi sepatu. Ada kan footwear bikinnya di Cikupa. Iya. Beneran. Cuma sulit sekali menjual. Tadi ngomongin omset kayak enak banget, omset 3 juta, 10 ada 7 juta. Strateginya mesti belajar sama Mas Eri sama Mbak Livi. Iya, apa pindah? Apa sih strateginya? Misalkan saya kan punya UMKM, tapi ya itu hitungannya lagi gagal ya. Ketemu pandemi makin sulit. Bukan gagal, Apa itu, cuman Mbak? belum waktunya untuk bangkit gitu. Oh. Nah, jadi harus sabar. harus sabar ya. Ini yang sebenarnya komitmen yang harus kita buat. Artinya mindset dan komitmen itu harus penting ya. Ketika namanya usaha itu kan naik turun. Ya. Ketika dia belum berhasil, jangan menyerah. Masih banyak jalan. Kita kalau melihat usaha yang udah berhasil sukses, pasti di balik itu dia pernah jungkir balik, pernah tersandung, pernah banyak yang sudah dia lewatin gitu loh. Kita melihatnya dia sudah besar. Tapi usaha itu yang komitmen itu tetap kita yakin bisa gitu. Bahasanya Satu. Apakah Mas Kemal suka dengan kegagalan? Suka dengan kegagalan ya? Suka. Bener. Saya juga suka kegagalan. Karena ketika saya mengalami sebuah kegagalan, maka itu adalah langkah awal untuk keberhasilan. Kalau orang tidak suka kegagalan, Iya. maka dia akan takut untuk melangkah. Alah, Sampai dalam hidupnya akan sempit. Iya, Dia iya, hanya iya. dalam zona nyaman. Karena dia tidak mau gagal, akhirnya jadi begitu-begitu saja. Wah, ini benar. Makanya setiap manusia Ya. harus cinta dengan kegagalan. Karena Iya. kegagalan adalah awal keberhasilan kita. Mantap. Abis ini kita masih mau ngobrol lebih dalam lagi tentang UMKM karena juga Iya, kita iya. mendatangkan langsung UMKM dari Surabaya. Keren. Pengalamannya gimana? Ada yang mungkin langsung mau ditanyakan Iya, ke bisa. Mas Eri dan juga Oke. Mbak Livi ya. Abis Iya, ini iya. Ada UMKM jual tiket Coldplay nggak? itu semua juga nyari ya. Kayaknya semua nyari dah. Semua nyari. Atau ada UMKM yang khusus penyedia tiket Coldplay, kayaknya saya juga nyari. Abis ini kita ngobrol dengan pelaku UMKM asal Surabaya ya. Iya. Jangan kemana-mana. Oke teman-teman, kita sekarang masuk di segmen yang kedua dan kita sudah kehadiran dua bintang tamu kita ini. Yes, UMKM asal Surabaya. Yoi, tepuk tangan dulu buat Surabaya. Dan kita masih bareng sama Mbak Ri pasti ya Ketua Dekranasda Kota Surabaya. Iya. Iya, Mas Erik sebentar. Mas Erik sebentar, lagi masak dulu. Lagi masak gantian. Ganti tugas. Ganti tugas. Iya, ini udah siap ngobrol sama UMKM asal Surabaya. Siap. Iya. Nah, di sini ada Mas Tio dari Fern Ya. Fern Indonesia. Fern Indonesia. Dan ada Mbak Mila dari Saat Senggang. Saat senggang ada Mbak Mila. Iya. Ini asli dari Surabaya, pengen tahu Mas Tio Iya. langsung ngobrol sama Mbak Rini juga di sini ya kan. Tapi boleh ceritain dulu tentang Fern Indonesia dong. Jadi fokusnya di mana dan udah berapa lama berdirinya, silakan. Fern Indonesia itu brand fashion, fashion apparel yang menggunakan material utama itu kulit. Jadi ya bisa tahu barang-barangnya adalah tas kulit, dompet kulit, sabuk kulit, apapun yang berkaitan dengan kulit. Dan udah berapa lama Mas dari Surabaya? Dari tahun 2000, kalau unofficial 2010, officialnya 2011. Jadi kalau sekarang udah 12 tahun. 12 tahun ya. 12 tahun Biasa, ya. bertahan loh, luar biasa. Tuh dari lu Makanya tuh 12 konsisten. tahun loh, konsisten. Bener, iya Mbak Rini, siap. Iya, dari lulus kuliah tuh ya? Atau masih kuliah udah ngejalanin? Waktu masih kuliah udah menjalankan itu, si partner aku, si foundernya itu. Jadi udah barengan dari zaman Ya kuliah. betul, betul. Wow, ini gimana Mas rasanya jadi UMKM yang berkembangnya juga luar biasa 12 tahun terus barengan sama Tokopedia juga. Nggak cuman dalam negeri ya, tapi sampai ke luar negeri itu gimana rasanya Mas? Ya perjalanannya cukup jauh ya, maksudnya dari 2012 itu belum masanya online. Iya. Ya bisa dibilang belum masanya penjualan secara online, tapi kita juga cukup banyak terbantu dan besar dari situ gitu, dari market-market yang dibuat oleh anak muda lokal Surabaya sendiri. Terus kemudian kita ikut di dalamnya jadi tinen gitu. Ternyata pasarnya jadi gede banget gitu. Jadi terus follower juga nambah. Harus bisa dibilang sosial media juga penting ya. Ya. Terus kemudian masanya berubah di masa online.
masa online itu pada akhirnya kita juga masuk di Tokopedia kalau nggak salah 2016 sampai 2017. 2016 bareng Tokopedia. Itu terus ya pasarnya berlanjut di online. Kalau rasanya ya begini, bersusah-susah dan berbahagia-bahagia. Oh. Karena ini Jualan kita gitu. dengar sampai luar negeri juga ya. Mana paling jauh Mas pernah ngirim? Ya paling jauh mungkin Amerika sering sama seluruh Eropa. Kalau Seluruh sudah Eropa pernah udah. sekali-sekali gitu. Dan Mbak ini gimana melihat UMKM Surabaya bisa sebegini luar biasanya? Luar biasa. Iya. Ini loh yang pengen saya tunjukkan bahwa bisa loh sebenarnya UKM bisa naik kelas gitu. Ini udah naik kelas nih. Naik kelasnya langsung loh Iya. gitu ya. Luar biasa. Jadi sebagai entrepreneur lah buat teman-teman UKM lain, mungkin Mas Kemal 12 tahun loh ya. Lo berapa tahun Mal? Iya. Camp Foodland berapa tahun? 2019. Baru ya, jadi Baru. jangan terlalu banyak Jadi, ngeluh. iya, lihat yang 12 tahun nih gitu ya. Langganannya Eropa, Amerika. Eropa loh, Masya Ya, gue Allah. juga ada di Zimbabwe. Internasional juga lu. Sudan. Tapi pasar lokal gimana sih sesama entrepreneur UMKM di Surabaya sendiri? Kan tadi kita udah kasih dikit gambarannya dari Marini. Kalau dari langsung dari UMKM-nya gimana? Ya tersupport kah benar gitu. Nah itu menarik sesuai dengan pertanyaan yang ada dari Tokopedia tadi ya. Iya. Gimana sih rasanya UMKM dari Surabaya Iya. itu karena Tokopedia bisa mencakup seluruh Indonesia gitu Ya. ya. Jadi kalau ada pesanan dari Aceh misalkan, dari Aceh atau paling jauh ya dari Jayapura, dari Papua gitu. Mikir, ini jauh banget ya. Produkku sudah layak apa belum? Nanti ada kerusakan apa enggak? Tapi ya sambil berbangga hati gitu loh. Bisa ngirim jauh banget ya, orang itu tahu kita dari mana sih gitu. Entah dari Instagram, entah dari Tokopedia gitu. Ya tapi keren, maksudnya dari Surabaya bisa ngirim ke banyak kota yang aku nggak pernah ke sana. Ya. Malah barangku yang ke sana gitu. Barangnya nyampe duluan Barangnya ya. nyampe. Tapi titik terendah Front Indonesia ini apa nih? Titik terendahnya. Selama perjalanan 12 Selama tahun. perjalanan. Ya, intinya sih bukan ketika pandemi ya. Oke. Kalau ketika pandemi sih stagnan aja ya gitu ya. Titik terendah itu mungkin selalu ada di setiap tahun ketika ada bulan-bulan sepi, kemudian omset kadang mencukupi, kadang tidak, kadang harus kejar-kejaran dengan operasional dan gaji dari masing-masing kita, itu sih. Ya, jadi roda kadang di atas, kadang di bawah. Gitu. Iya benar. Siklus ini terjadi lah. Iya. Benar-benar nggak ada titik terendah sama titik tertinggi ya, tetapi ya naik turun gitu. Jadi dari kota Surabaya sendiri, Mbak ini dari siklus yang terjadi ke UMKM nih emang juga diedukasi ya ke mereka kalau siklus ini tuh akan ada kayak Ramadan kan pasti rame kayak gitu kan. Betul, pastilah. Jadi kita pemerintah itu selalu mendampingi UKM. Tadi yang seperti disampaikan bahwa ketika pemasaran melalui media sosial itu luar biasa gitu loh. Yeah. Lebih berbeda ketika pemasaran lewat konvensional ya. Pasti hasilnya berbeda. Jadi makanya saya selalu menggandeng semua pihak stakeholder yang ada termasuk Tokopedia untuk membantu mensosialisasikan, memberikan pengetahuan, pelatihan kepada UKM yang tidak pernah dia mungkin dalam lingkup yang skala keluarga, skala kecil, rumahan gitu ya. Ini kita latih, kita beri pelatihan bagaimana dia itu nanti bisa memasarkan melalui digital marketing. Jadi terus edukasinya terus ada. edukasi supaya semua harus melek lah sama digital. Digital. Gitu ya. Jadi karena dengan digital kita bisa mengenal semua dunia, bisa ini sampai nggak pernah ke Papua tapi barangnya udah di sana. Iya. Nggak pernah ke coba? Amerika, barang nyampe barang Amerika. nyampe ke Amerika. Ini bantuan-bantuan seperti ini yang kita dampingi terus gitu. Oke, kita boleh lihat produknya nggak dari Fern apa yang dibawa yang keunggulannya apa sih dari Fern Indonesia ya sampai bisa dipercaya sama konsumen-konsumen luar negeri ya Mal? Iya, sampai orang Eropa tadi kan semua Eropa udah. Jangan-jangan ini udah Rashford udah pakai Rashford. Siapa nih? Mau Salah udah pakai dulu mau Salah nih. Virgil van Dijk nih. Iya. Coba keunggulannya apa tuh? Coba sambil dijelasin. Mas Tio, boleh, sebelum Mas Tio. kita ke produk satunya. Iya, ke Mila. Pertama jelas kalau keunggulan karena satu pakai material kulit lokal gitu ya. Iya. Itu juga salah satu SDA sumber daya alam yang punya nilai tersendiri gitu, entah itu durabilitas, kekuatan,
tingkat lama pakai dan sebagainya. Jadi semua lokal tuh ya berarti kulit-kulitnya. Betul. Susah nggak dapetin bahan baku? bakunya? Sangat mudah. Oke. Sangat mudah karena ya di Jawa Timur, di Jawa Barat itu, dan apalagi ya Indonesia memang sumber daya alam terbesar termasuk leather goods. Apalagi bentar lagi mau lebaran haji ya. Idul Adha ya, panen tuh kulit. Buat souvenir ya. Buat souvenir. Segitu ada kulit nih. Apa-apa dijadiin. Terus nih bawa apa berarti produknya? Bawa dompet, bawa beberapa dompet. Itu tadi pertama yang aku jelaskan adalah kulit. Dia punya ketahanan dan durabilitas yang lama. Semua orang juga pasti tahu, apalagi bapak-bapak dan ibu-ibu gitu dulu ya. Pasti pakai kulit gitu kan. Karena kuat, tahan lama sampai bertahun-tahun lamanya gitu. Terus kedua mungkin perihal keunggulan yang saya sampaikan jelas craftsmanship gitu kan. Tangan kita sendiri yang mengerjakan itu, tangan kita sendiri yang membuat, dan bukan sistemnya bukan massal gitu, bukan pabrikan. Ya emang kerja di rumah kita berenam, itu pengrajinnya juga ada di situ. Salah satunya ikut ya pengrajinnya ya. Salah satunya ya. Dodo, lu nggak kelihatan lu. Lu gini-gini. Ngapain gini? Iya, tapi mantap. Ntar di-frame-in masuk ikutan ke sana. Iya. Terus? Ya jadi kita tahu kalau itu proses yang sangat panjang dan berharga, dan menurutku itu nilai craftsmanship-nya sangat tinggi. Value itu yang tinggi. Gitu. Range-nya dari berapa sih harganya, kita pengen tahu deh, penasaran. Kalau dompet mungkin 500 sampai 1 juta, sampai kalau tas dan pekerjaan custom bespoke pakai kulit-kulit yang premium itu bisa 5 sampai 15 jutaan. Wow. Bisa gitu. Tapi kalau craftsmanship kan bukannya ini ya, lebih lama prosesnya ya? Maksudnya nggak yang pabrikan nih yang cepet produksi langsung banyak. Gimana nanganin pesanan yang banyak? Iya, perihal itu kondisinya adalah setara ya antara customer dan saya yang membuat, itu harus sama-sama saling menghormati dan ada masa lead time, waktu tunggu gitu ya. Waktu tunggu. Kalau mau bikin di aku ya custom, hasilnya craftsmanship tinggi, bikinnya mungkin 2 sampai 3 bulan, ya silakan menunggu. Jadi juga pre-order bisa. Diedukasi juga ini konsumennya ya. Benar, tiap hari tuh mulut berbuih ngobrol terus sama orang. Gitu. Nah, mumpung ada ketua Dewan Dekra Nasda nih. Ketua Dewan, lu ngulang ketua Dekra Nasda. Iya, kalau udah Dewan kerajinan ya. Ada yang mau disampaikan nggak mumpung ini nih? Ada yang mau ditanya? Iya, keserahan atau ditanya sebelum nanti mungkin waktu senggang juga ada yang keresahan apa gitu. Beruntung loh, 2 UMKM ini didatangkan langsung. Iya, ketua Dekra Nasda loh, nggak bercanda ini. Kalau terkait itu mungkin bukan meminta atau apa kali ya, tapi lebih ke ya saya datang di sini punya banyak hal yang bisa dibagikan. Tadi Ibu juga bisa bilang begitu, maka ya kami siap kalau bisa sinkron dengan brand ini, ya kita nyebutnya brand ya. UMKM brand itu bisa sinkron dengan pemerintahan untuk bisa membuat sesuatu, ya apapun yang pengalaman yang aku dapat selalu bisa aku bagikan dan aku siap untuk membantu itu. Wah, gimana? Dari tanggapannya UMKM luar biasa. Betul. Jadi ini yang memang selalu kita ini kan kerjasamakan ya, CSR itu kita sudah bekerja sama dengan TDA, Tokopedia. Jadi pengusaha-pengusaha yang sudah sukses ini yang sebenarnya bisa menggerakkan UKM yang mungkin agak loyo-loyo gitu ya. Ayo 12 tahun loh saya gitu ya. 12 tahun saya jatuh bangun, kesandung dan segala macam, tapi saya bisa bertahan dan bisa sukses. Dan tentunya semua perlu proses ya. Dan dengan digital marketing ini luar biasa. Beliau kalau bisa ke Papua, ke Amerika Serikat, itu jadi motivasi nih buat UKM Kota Surabaya yang mungkin sudah agak loyo-loyo gitu. Iya, udah males-malesan. Buat motivasi lagi benar. Motivasi. Jadi kadang-kadang kalau real gini kan mereka bisa berbicara dan yakin gitu ya, karena pelaku gitu loh. Jadi matur nuwun ya Mas Tio. Contoh sukses. Nah, ini contoh gagal. Makan belum sukses. 4 tahun. Kan kali kata Mas Erik harus ini suka kegagalan dulu mah. Iya. Dan selain Mas Tio dari Fern Indonesia ada juga Mbak Mila nih dari saat senggang. Nah, ini saat senggang. Dijelaskan saat senggang ini apa nih, kebetulan saya saat senggangnya lagi banyak nih. Enggak juga sih. Kalau lu kan senggangnya senggang pekerjaan kita ya. Karena istri lagi hamil, jadi agak senggang. Ini apa saat senggang bergerak di bidang mana dan apa produk-produknya? Justru itu, karena saat senggang malah bisa semakin produktif. Keren. Itu sebenarnya
nilai yang kita pengen angkat. Jadi sebenarnya Saat Senggang ini itu kan sebuah brand yang diinisiasi oleh Alterlini Magazine. Jadi itu majalah independen yang isu-isunya selalu terinspirasi dari perempuan. Nah, kami berdua Saat Senggang maupun Alterlini itu dinaungi oleh sebuah kreatif agensi multidisipliner, namanya Alterli Studio. Nah, lahirnya Saat Senggang ini berangkat dari pemikiran gimana ya caranya kita bisa lebih dekat dengan perempuan dan komunitasnya, lebih nyata, lebih dekat, lebih dalam gitu. Karena kan kalau lewat majalah aja kayaknya kan marketnya kecil ya, kayak nggak semuanya bisa memahami. Nah kita langsung kepikiran nih, kayaknya kita harus bikin lifestyle brand deh, yang benar-benar punya nilai untuk community. Nah mikir-mikir apa ya yang bisa kita lakuin waktu saat senggang. Nah bagus itu jadi brand. Jadi gitu. Dari situ awalnya lahirlah itu. Kayak istilahnya kayak kalau nganggur ngapain ya? Gitu. Saat senggang. Nah, Saat Senggang ini lahir karena kita lihat nih tante-tante kita. Sebenarnya kita ini kan produk rajutan. Kalau kita lihat banyak kan yang bisa merajut. Tapi kenapa ya kalau tante-tante kita bikin anak-anaknya nggak mau pakai? Mungkin nomor satu modelnya mungkin kurang oke. Nggak kekinian, nggak Instagramable, kayak gitu-gitu. Nah dari situlah berangkat. Kita melihat yang namanya peluang. Selalu ada celah ya, bisa nih. Karena kita istilahnya anak branding, ya kan. Mulailah mikir. Berarti kita do the design, kita bikin desainnya, kita bikin brandingnya, segala strategi marketing, jual. Kami lahirnya itu di 2019 akhir, saat kita belum menyangka pandemik akan melanda. Sama ya kita. Sama nih. Nah, kok lu sukses? Jangan gitu kan. Terus kalau itu ngomongin sukses nggak sukses, sometimes kalau dari tadi kan Kak Tio cerita nih, kadang hidup itu seperti roda yang berputar. Nah ini nyambung banget sama isu kita di majalah yang volume berikutnya. Kalau memang hidup itu seperti roda berputar, tapi kita percaya muternya naik, Bu. Saat kita lagi di titik bawah, berarti paling gak kita tuh lagi naik level. Betul. Keren nih filosofinya nih. Jadi, nah itulah kita waktu pandemik pertamanya udah kayak wah shock ini. Wah ini kayaknya habis launching. Kena pandemi lagi ya. Takut gak ada beli, tapi pandemik malah yang bikin digital semakin naik ya, soalnya kencang. Tokopedia penyelamat kami. Bergabung langsung dari 2019 dari awal. Launching langsung masuk Tokopedia. Dan langsung berdampak dan ini salah satunya dibawa ya. Produk unggulannya apa nih, tas rajutan ini? Terbaru kebetulan. Kita sudah keluarin kayak mungkin ada 15 SKU, 15 macam model. Ini salah satunya, ini namanya Tabi. Boleh diangkat, boleh diangkat Mila. Mohon maaf, pinjam satu. Yang mana nih? Ini yang saya pakai. Jangan ada isinya. Wah banyak juga. Ini barang pribadi. Ini warna ini belum keluar. Nah kalau misalnya dilihat, kita itu kayak ya maksudnya kita sebagai walaupun local brand, tapi kayak kita harus terus mikirin development produknya. Mungkin itu tuh yang kita pingin sharing kalau walaupun UKM, kita tetap harus mikir peduli dengan produk. Brand kita ini bisa apa istilahnya go internasional mungkin semua orang mau pakai. Misalnya waktu kancing ini saya selalu coba pakai dulu. Waktu kancing kok ribet ya. Saya tiap mau ambil dompet buka iketan. Makanya sekarang ada serutnya seperti itu. Jadi ini pengembangan dari evaluasi. Jadi ininya tarik tinggal buka. Kayaknya kok saya tiap ini ikat dulu, pasang lagi kan gitu. Terus kayak ini saya juga pakai dulu kan, kayak ininya kok sering melar ya. Jadi tusukannya kita ganti. Nah kita ini kan berarti kerjasama nih sama. Jadi tadi mungkin ceritanya belum lengkap ya. Jadi Saat Senggang ini mengoptimalkan sumber daya ya komunitas perempuan-perempuan di beberapa daerah di Indonesia untuk jadi senimannya kami. Kayak gitu. Karena kan kalau bikin seperti ini, gimana caranya 1 bulan kita bisa bikin 200 pieces. Harus ada yang bantuin. Nah, dan waktu kita ketemu mereka pun, mereka juga bilang, Mbak Rini kayak saya juga bingung cara jualnya. Terus mereka juga nggak ngerti model-model sekarang yang up to date tuh kayak apa. Gimana ya? Nah, disitulah kolaborasi. Jadi ya udah kita gimana kalau kita kerjasama. Nah, ibu-ibu itu pertamanya juga semuanya ibu rumah tangga, ada yang umur 60, 70 tahun. Karena namanya Saat Senggang. Jadi mereka sebenarnya nganggur kan. Jadi kayak
nganggur ngapain ya, lumayan lah dapat tambahan duit kan istilahnya kayak gitu. Aku boleh nanya nggak? Silakan. Rajutan itu cenderung biasanya dikerjakan oleh ibu-ibu yang sudah tua. Bagaimana Mbak Mila mengajak generasi muda, tadi kan ada ya, untuk mau bikin rajutan ini, karena kan nggak gampang ya. Iya, mindset secara mindset kenapa juga. Kenapa disukai orang tua? Karena orang tua itu telaten. Kalau anak muda demen yang instan. Instan yang cepet gitu. Aduh, nggak selesai gitu ya. Nah, ini namanya kolaborasi antar generasi ya kan? Yang tua membuat, yang muda membeli. Oh gitu kolaborasi. Kolaborasinya ya. Iya kan? Karena sebenarnya kan yang tua bingung bikin yang supaya anak muda mau beli. Sehingga kami yang muda berpikir, oke, kita bikin model yang kayak apa? Diginiin, digituin lah segala macam cara ya untuk kenalin ke anak-anak muda. Tapi sekarang anggota komunitas yang di Surabaya justru banyak anak muda dan nggak semuanya itu benar-benar cuma di rumah ya. Bahkan mereka ngantor juga. Ada yang kerja juga sambil saat senggangnya bikin ini. Ini menarik ya Mbak Rini, kalau komentari gimana? Ini kan memberdayakan teman-teman dan juga campaign besarnya adalah tadi tuh komunitas-komunitas perempuan saat senggang tetap bisa produktif, bahkan mempekerjakan di usia 50, 60 ada juga yang ikutan. Nih gimana komentarnya? Ini luar biasa ya, generasi muda kita tuh sebenarnya punya potensi loh. Tinggal kita kembangin aja, kita kasih wadah gitu ya. Ini luar biasa. Saya tertarik ketika ini sulam itu rajutan itu mohon maaf, rajutan itu kan biasa disenangi orang ibu-ibu udah tua. Ketika remaja suka sulam, dia telaten, itu kan butuh ketelatenan. Itu hal yang luar biasa loh Mbak, beneran. Jadi ini potensi yang bisa, ini boleh tanya nggak sampai kemana udah ngirimnya? Iya. Jadi kita yang pasti seluruh Indonesia lewat Tokopedia, tapi banyak juga yang dari luar. Kita Taiwan, ya Singapura itu paling rame, Malaysia, nah yang dari Netherlands, nah yang kalau dari Amerika itu lucunya lewat sosial media seperti yang Kak Tio cerita, mereka lagi ke Bali, beli sekalian. Itu ceritanya juga lucu, kalau bule ke Bali, kan mereka tinggal di villa. Kita ngirim ke villa, dia udah pindah ke villa B. Karena tinggalnya nggak lama kurang koordinasi. Seru itu kalau kayak begitu. Ya kebanyakan lucunya mereka tahu ini brand Indonesia dan ya mereka pas liburan ke Indonesia mereka dan pesan di sini. Pesan di sini. Kalau yang Malaysia, Singapura gitu itu online tuh ya. Ongkirnya masih terjangkau kan. Masih terjangkau. Oh gitu. Sampai ke Taiwan gitu. Tahu Mingse? Tahu Mingse ya, sama Sancai. Taiwan kan Epse. Mungkin Bibi Ching yang beli. Kalau di Malaysia Siti Nurhaliza. Siapa? Apa Kak Ros sudah pakai kan? Mungkin. Range harganya dari berapa sampai berapa? Range harganya memang kita bisa dibilang menengah. Jadi kita di harga 399.000 sudah ada. Paling tinggi kita di baju. Baju ini baju juga sama, rajutan juga ya? Ini endorse yang paling bagus adalah dipakai sendiri ya? Iya benar. Jam sendiri juga. Jam juga tuh. Lu sepatu coba pakai nggak sepatu produk lu sendiri? Nanti. Tuh. Nggak dibawa di Jakarta ada. Biasa waktu itu episode seminar sebelumnya di Tokopedia pakai. Iya. Gua pakai. Ya udah jangan marah. Oke, baju ada juga ya. Baju ini yang paling tinggi 1,5 juta ya. Ya karena istilahnya logikanya kerumitannya lebih ya. Benangnya butuh lebih banyak. Lebih banyak benar. Kayak gitu. Terus jangka waktu lebih lama bikin. Tadi emang mau nanya, kayaknya rajutannya mirip sama tasnya. Bajunya ternyata emang produknya juga. Emang produknya juga. Nah bikinin buat Mbak Rini satu rajutan. Iya. Mbak Rini. Saya udah bawakan aja. Oh ini jadi buat Mbak Rini. Iya. Keren. Keren tuh buat Mbak Rini tuh. Siap, nanti saya endorse. Nanti diposting di sosmed. Iya, diposting di sosmed ya. Tapi ngeliat anak-anak muda ini kan keren-keren banget ya. Dan banyak lagi di luar sana. Ini kan baru 2 contohnya. Tapi kalau kita kumpulin bisa nggak muat nih kita di sini. Gimana ngelihat semangat dari teman-teman UMKM Surabaya? Iya luar biasa. Saya senang ketika mereka itu tadi disampaikan berkolaborasi ya. Jadi yang pekerja yang muda dengan yang senior, bukan tua ya. Yang senior aja ya senior. Ini bisa berkolaborasi. Dia memanfaatkan tenaga ini, kemudian yang muda mendesain gitu. Sehingga sebenarnya sama seperti Mas Tio.
bahan baku itu bisa jadi kolaborasi. Ada yang menyiapkan bahan bakunya, ada yang membuat, sehingga perputaran ekonomi ini menjadi berputar gitu ya. Keren banget, aku sampai speechless. Iya ya, luar biasa ya. Penjelasannya bagus-bagus ya Mbak ya. Iya, bagus. Filosofinya. Jadi, filosofinya itu pasti mereka kan nggak mudah mengawali. Coba bayangin, kepikiran nggak sih bikin rajutan? Enggak, mikirinnya sih udah capek ini lama. Kepikiran nggak sih gitu enggak. Ya, tapi dia bisa sukses gitu loh dengan yang mungkin sedikit saja yang punya usaha rajutan ya, karena mungkin ya itu biasanya sepuh-sepuh gitu ya, tapi bisa berhasil itu adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi semangat terus deh untuk generasi muda. Ini bisa kita gandeng bisa nanti. Banget. Ya. Kalian berdua ada yang kerja kantoran nggak sampai sekarang atau pure dari full time ini? Full di sini. Full different Indonesia. Kayaknya lebih menghasilkan. Iya, Mal. Iya, Mal. Kayaknya Mal kalau dengar dari cerita mereka sih ya tetap di tempatnya aja ya. Lu masih siaran-siaran aja ya? Saya suka siaran soalnya. Siaran sambil dagang boleh. Kalau Mbak Mila juga berarti full time ngerjain ini sekarang? Ya, soalnya kita ada agensi ya. Karena ada payung besarnya gitu, perusahaan besarnya. Jadi sebenarnya bikin ini kan untuk supaya kita bisa sharing kan ke klien ya. Bahwa social media itu sekarang harus seperti ini. Harus seimbang online, offline. Jadi kan ini kayak tempat praktek teori. Iya. Nah ini sama seperti Mas Tio. Kalau dari Mbak Mila ada yang mau ditanyain nggak langsung ke Ibu Dekranasda. Kota Surabaya. Ibu Dekranasda. Gitu ya. Ibu Ketua Dekranasda. Iya. Selain bertanya pasti kita terima kasih dulu ya. Terima kasih karena udah dikasih kesempatan. Kemudian mungkin kita bisa itu ya kayak seperti yang Kak Tio bilang tadi. Sama-sama kita mungkin bisa sharing. Betul. Untuk lebih ke gimana sih ngedevelop. Mungkin banyak yang bisa bikin tapi nggak tahu gimana ya caranya biar nyampe ke market gitu. Mungkin kita bisa sharing lah ke bagaimana menganalisa market. Betul. Brand seperti ini mungkin lebih ngomongin tentang originalitas. Maksudnya memang sih nggak ada yang original di dunia ini, tapi paling nggak gimana sih brand kita tuh supaya unik. Nah, kami dengan senang hati sih bisa bantu. Mau bareng-bareng ya. Nanti gitu. dari jadi wadah sama-sama ngumpulin untuk semakin supaya bergerak kita seimbang UMKM semuanya. Ini tadi ya bersama-sama untuk naik kelas. Iya benar. Jadi dari Dekranasda UMKM bareng sama Tokopedia juga bikin acara mungkin nggak itu Mbak Rini bikin satu tempat kayak mall gitu atau apa isinya UMKM semua. Saya ada. Mal, lu kemana aja? Mas Kemal belum datang pasti. Iya, belum datang. Kita tuh ada Surabaya Kria Gallery. Di mana itu? Di Siola sama di Mer. Nah. Jadi di situ ada produk UKM kita semua ada di sana. Dan tentunya yang masuk ke sana melalui kurasi ya. Iya. Jadi nggak semua UKM bisa masuk, nggak. Kita lihat dulu dari packagingnya, eye-catching nggak gitu. Kemudian rasanya standar apa enak apa gimana kan kita harus tahu. Dan kalau makanan untuk higienisnya yang benar ya. Kemudian dari produk-produk juga kita lihat jahitannya rapi apa enggak, itu kita kurasi. Dan itu secara permanen. Jadi secara berkala. Oke. Jadi misalnya 3 bulan sekali kita harus ini lagi. Tambah lagi produk baru yang tapi baru. Kita lihat jadi belum tentu dia sudah masuk. Kadang-kadang kan kelemahan dari UKM adalah mempertahankan kualitas. Betul ya? Nah, ketika nanti dia sudah masuk ke sana melalui kurasi, belum tentu 3 bulan dia bisa masuk lagi. Kita kurasi lagi untuk kualitasnya. masuk. Jadi kita benar-benar lihat kualitas yang masuk ke sana. Dan di Tokopedia kan ada channelnya juga kan? Iya. Itu luar biasa. Kita sangat terbantu sekali. Jadi bisa tidak hanya yang hadir di sana ya, tapi bisa dari luar kota, dari luar Indonesia bahkan itu luar biasa. Di mana daerahnya itu Mbak? Misalkan ada luar kota mau datang. Siola ya. Di Siola. Itu Tunjungan. Tunjungan dekat. Jalan Tunjungan itu di pojokan itu sudah ada. Nah, kan yang live shopping. Iya, di situ channelnya itu ya. Yang 1 jam sold out semua. Yang itu ya. Ntar kita main-main ke situ ya. Bisa. Kita samperin. Langsung. Kita lihat UMKM asli Surabaya. Betul. Ini belum masuk. Udah masuk. Belum. Harus masuk. juga belum kan Firm Indonesia. Ya. Nanti kita saya kurasi. Siapa? Kalau ini mah nggak pakai kurasi. Udah langsung ya. Rajutan. Udah luar biasa. Suka udah langsung. Iya. Ini juga kita juga punya warga Surabaya yang udah janjian sama kita juga. Nggak bisa datang hari ini tapi tersambung sama kita lewat telepon. Coba kita sambil telepon ya. Ada Mas Marcelinus nih coba. Coba kita telepon ya.
Ya. Pulsa yang Anda, pulsa ada pulsanya. Nanti pulsanya nggak cukup lu. Udah beli pulsa tadi di Tokopedia. Iya. Ya. Udah disambungin belum Mal? Udah nyambung itu dia. Udah nyambung kan? Mana dia? Belum diangkat nih. Iya kagak masuk nih. Iya, coba udah bisa kan dia dihubungi teman-teman? Udah bisa coba lihat ditanya dulu. Pulsanya cek dulu kayak. Cek dulu. Iya. Coba. Nah, nih udah nyambung nih. Dah. Bentar belum diangkat. Nah, coba telepon lagi. Kagak diangkat nih. Oh Marcelinus. Sombong lu Marcelinus. Udah enak nih ada Mas Tio sama Mbak Mila datang nanya langsung. Lu gak diangkat Marcelinus. Nah ini nih. Nah coba kita nyambung. Halo dengan BNN nih ya. Salah dong. Beda. Halo Mas Marcelinus. Halo, selamat siang. Ini ada Kemal sama Dias dari Topcast-nya, podcastnya Tokopedia barengan sama Mbak Rini juga. Iya. Halo. Nah, Mas tadi kan udah lagi ngobrol tentang UMKM sama Mas Tio sama Mbak Mila dari masing-masing brandnya. Kalau Mas Marcelinus ada yang mau langsung disampaikan, mungkin ditanya atau dikonsultasikan, silakan ke Mbak Rini. Oke, buat Bu Rini ya. Iya, buat Bu Rini, ini terima kasih banyak buat Bu Rini dan selamat mengemban tugas jadi ketuanya KUW, bener ya? Oke, Bu Rini ya? Terima kasih. Udah update ya di pelaku UMKM kita. Banyak wanita-wanita di Surabaya yang bisa mengentaskan kemiskinan juga, kayak Kak Mila tuh keren. Keren Kak Mila tuh. Punya saat senggang ya? Iya, saat senggang, betul. Gokil, pokoknya sukses terus buat Bu Rini, selamat mengemban tugas. Semoga nanti wanita-wanita di Surabaya bisa makin maju semuanya dan kemajuannya itu bisa berdampak ke semuanya. Amin. Ke anak-anak muda juga. Amin. Kalau Mas Marcelo sendiri nih ya bergerak di UMKM juga ya? Kenapa? Ada bergerak di ini ya. Ini warga langsung ya, warga biasa ya yang pengen langsung ngobrol dan ini aja ya, ngobrol dengan yang ada di sini ya berarti ya. Warga biasa. Berharap banget pokoknya ke Pemkot Surabaya supaya UMKM bisa makin maju, makin diperhatiin ya. Nah, kalau dari Kadia sama Kak Kemal udah di telepon nih. Terima kasih banyak. Sama-sama. Tapi kita pengen tanya Mas Marcel, ngelihat UMKM Surabaya sekarang seperti apa ya Mal ya? Iya. Dari warga nih langsung nih Mbak Rini jadi lengkap semuanya nih. Ini seneng banget lihat UMKM di Surabaya itu sekarang nggak cuma yang punya stall doang, punya booth doang. Selain itu juga udah bergerak ke ini juga, kemana namanya digital juga. Kayak ada di Instagram lah, terus saya juga buka di Tokped juga. Pokoknya seneng lah lihat UMKM di Surabaya sekarang udah makin maju. Nah, ini langsung merasakan soalnya. Iya. Mantap. Mas Marcel, kita ada 600 warga lagi nih yang mau kita telepon. Ada kalau nyerah. Tapi Mas Marcel ada brand lokal favorit nggak di Surabaya yang selalu dibeli nih? Langganan. Kalau brand lokal favorit, aku paling suka ini sih. Kalau kulit-kulitan ada namanya Osta sama Revolt. Ya, nah itu barengan juga tuh sama Mas Tio ya. Satu industri lah ya. Satu alma mater. Fern, Revolt itu nama-nama besar juga tuh untuk yang bermain di area-area kulit gitu ya. Siap, Mas Marcel. Ada lagi yang mau disampaikan Mas buat Mbak Rini atau buat teman-teman pelaku UMKM di sini? Udah. Sukses terus pokoknya buat semua pelaku UMKM, buat Mbak Rini juga sukses, buat Mas Dia sama Mas Kemal sukses juga pokoknya. Siap, terima kasih. Thank you Mas Marcel. Mas Marcel. Ya, thank you. Soal pulsanya dia semua habis. Iya benar jadi. Saya takut pas lagi telepon. Nanti malu sama Mbak Rini. Iya. Oke. Ini masing-masing buat dari Mas Tio sama Mbak Mila, apa harapannya di ini kan juga menyambut hari jadi Surabaya yang ke-730 tahun. Iya. Apa dari Mas Tio dulu deh? Ya udah lama di Surabaya. Ya sudah jadi tempat tinggal, tempat kerja, tempat cari duit, tempat hidup ya, tempat pacaran. Udah menikah belum nih? Belum. Oh belum. Tempat menikah nanti. Tempat menikah, amin. Bener, amin. Lu jasu kulit semua ya? Geran sehari. Dari akad sampai resepsi kulit semua. Kulit semua lu gerah lu. Oke, terus apa lagi? Harapannya bisa jadi tempat yang bisa nyaman buat siapapun, terutama UMKM dan penikmatnya. Bisa saling sinkron antara pemerintah, pengusaha, warga, dan siapapun yang membutuhkan. Bisa saling bantu.
ya intinya inklusif terutama ya kan, bisa diakses sama semua orang. Ya termasuk keren banget sih Jalan Tunjungan sekarang seperti apa gitu kan. Oh keren ya. Iya. Bersih banget Surabaya, luar biasa beneran deh. Beneran bersih loh Mbak Rini. Bahkan sekarang kalau mau ngadu-ngadu ada aplikasinya ya. Aplikasi Wargaku. Jadi kalau misalkan nanti lo ada masalah apa tentang UMKM, curhatan-curhatan apa. Bisa. Cover Indonesia belum masuk-masuk nih Bu. Gitu. Bantuan-bantuannya nah bisa curhat di aplikasi Wargaku ya Mbak Rini. Kita tuh di masing-masing kelurahan bahkan di RW itu bisa curhat apa aja. Ada permasalahan misalnya Bu tempat saya masih banjir, monggo di situ ada langsung ditindaklanjuti. Bisa gini nggak Bu? Warga ada yang bikin acara dangdutan sampai pagi nih Bu. Iya siapa tahu kan mengganggu gitu. Iya, ada lagi Mas Tio. Itu Mas Tio. Ya intinya mudah diakses, bisa saling dukung supaya semua bisa sama-sama sejahtera. Amin. Ya. Amin. Mentalnya bisa berdikari, mandiri. Ya. Ya bisa saling bantu di pekerjaannya masing-masing. Ya. Oke. Download Wargaku udah di itu handphone. Udah. Iya nanti jangan lupa tuh. Itu penting langsung banget download. tuh. Iya. Kemal aja bukan warga sini dia download. Saya download loh. Ya, saya sih ngadu-ngadu aja terus. Kok Jakarta gini-gini banget ya Bu? Kan salah ngadunya ke Surabaya. Tapi ngadunya ke orang Surabaya Bu. Tolong Bu. Jakarta nih Bu. Oke itu dari Mas Tio. Kalau ke Mbak Mila apa nih harapannya di hari jadi Surabaya ke-730? Harapannya semoga Surabaya selalu terbuka buat generasi muda kita untuk berkarya. Amin. Jadi kota tujuan untuk kita mewujudkan mimpi-mimpi. Supaya nggak kesana terus. Ke Surabaya aja. Iya benar. Oke. Tambah usia pasti jadi lebih baik lah. Amin. Tapi kalau dari Mbak Rini berarti program digitalisasinya nanti gimana nih kalau ke UMKM nih ke depannya nih, Mbak? Oke, ini kita kan sudah bekerja sama juga dengan Tokopedia ya. Jadi kita membuka lebar semua CSR yang bisa membantu kami untuk digital marketing. Jadi UKM ini kita ajarin bagaimana memasarkan produk-produk mereka melalui digital marketing. Jadi nanti ini generasi muda ini akan saya rangkul nih untuk membantu gimana sih awalnya seperti apa, pemasarannya seperti apa. Karena ya itu kalau ada pelakunya langsung itu akan lebih mengena. Lebih enak. Kalau mereka menceritakan pengalaman. Kadang-kadang kan kalau tidak punya pengalaman terus dia ngomong macam-macam, siapa sih lo? Apa sih taunya gitu ya. Tapi kalau berdua ini sudah mengalami itu akan menjadi nilai value-nya ada gitu loh. Dan semoga bisa jadi itu tadi apa yang kata Mbak Mila. Jadi orang nggak cuma Jakarta terus. Jadi kota UMKM pusatnya bisa di Surabaya. Amin loh Mbak Mila loh. Amin. Dan potensinya luar biasa kalau ngelihat ini baru 2 produk ya, tapi banyak lagi yang sering ketemu juga sama Mbak Rini ya. Kalau dari Mbak Rini terakhir buat teman-teman UMKM. Iya. Terima kasih ya sudah tetap bertahan dengan usahanya yang luar biasa. Terima kasih juga sudah membangkitkan ekonomi di Kota Surabaya, mengajak semua generasi muda. Saya berharap bahwa generasi muda ini seperti ini. Jangan mudah putus asa, terus berusaha. Jangan larinya tuh kan yang negatif-negatif, motor dan lain-lain. Waktu senggang itu diisi dengan hal yang manfaat gitu ya. Waktu senggang. Saat senggangnya tuh diisi dengan hal yang manfaat gitu loh. Dan bisa menghasilkan duit. Bisa menghasilkan banyak hal yang positif. Oke. Kita juga generasi muda loh Mbak. Iya loh masih. Oh iya. Kita Jakarta sih tapi maaf nih. gitu jadi ada gap-gapan. Tapi boleh tepuk tangan juga dong untuk Mas Tio dan Mbak Mila dari Fern Indonesia dan juga dari Saat Senang. Thank you udah ngobrol bareng di sini, udah sharing. Semoga buat yang nonton dan dengerin juga. Iya benar. Kalau ada pelaku-pelaku UMKM bisa semangat dan nanti siap barengan sama Mbak Rini sama Mas Erik. Kita gerilya ke teman-teman di Surabaya ya. Kasih terus mereka semangat supaya mereka nggak males-malesan tadi ya Mbak Rini. Dari kalian kan udah contoh suksesnya lah. Dikasih terus masukan-masukan. Abis ini kita masih ada segmen lagi, kita akan main games, kita minta. Soalnya Mas Erik tadi katanya udah kangkung udah jadi. Udah jadi. Makanan udah jadi. Kita mau tanya tempat makan yang favorit di mana? Iya makanya tadi kan mau nanya sekalian soal abis ini kita mau makan nih ya. Jangan kemana-mana ya, tetap di Topcast barengan sama kita. Mantap. Itu dia tadi segmen ngobrol-ngobrol udah selesai ini dengan seru, para UMKM. Seru-seru ya. Seru banget. Jadi ini banyak juga yang bisa kita dapetin di episode kali ini. Tapi terakhir kita mau ngajak Mas Heri sama Mbak Rini untuk main game sama kita. Iya, sebelum udahan ya. Iya. Gamesnya nggak sulit kok. Kita pertanyaannya biologi ya. Iya. Jadi kita
Bagaimana? Belajar dulu nih. Nah, kan karena farmasi ya, jadi kita farmasi. Iya, ngobatin teman saya gimana? Iya, coba gimana bisa bikin paracetamol ya. Nggak, pertanyaannya gampang seputar ya. Surabaya. Oke, yang ya. pertama mungkin untuk Mbak Rini dulu. Apa ya? Ini butuh juga buat kita akan lakukan setelah ini. Iya, jadi karena boleh, kita mau jalan-jalan. Betul, langsung boleh sebutkan 5 rekomendasi makanan yang harus dicoba ketika berkunjung ke Surabaya. Iya. Silakan. Oke, pertama rawon. Oke, rawon apa nih? Rawon apa? Rawon setan. Rawon setan. Oke. Rawon Kemal berarti ya. Setannya ngelihat Kemal. Iya, saya lebih ke rawon kodam. Nah, terus. Terus ada semanggi. Yang tadi. Yang tadi. Itu tapi lebih live ya, artinya lebih fresh. Kalau ini kan bisa dikemas ya. Kemas. Ya. Oke. Kemudian ada tahu campur. Tahu campur bener dari kemarin. Oke, tahu campur. Terus? Kalau makanan Surabaya itu banyak berpetis-petis ya. Saya suka. Rujak cingur. Ya, itu kan berbau petis-petis gitu. Ya, suka. Tahu tek itu. Tahu tek. Bener kan tadi mamu udah. Iya. Parah katanya ini enakan ketoprak atau ketoprak. Bilangin tahu tek Surabaya nggak percaya lu. Lontong balap. Lontong balap. Nah, saya ajak dia ke lontong balap kemarin. Semua tuh berbau petis ya. Oke. Hampir semua itu ada bahan baku petis di sana. Kalau tempat makan berdua yang favorit ya di mana Mas Eri dan Mbak Rini? Di rumahnya. Di Ketintang. Masakan istri. Bener banget. Masakan istri jauh lebih. Mantap. Ketintang loh. Berarti abis itu kita ke rumah Mbak Rini. Soalnya kalau masakan istri mau nggak mau harus enak terus. Iya, harus Saya habis. udah ngalamin tuh Mbak Rini. Kamu makan masakan aku ekspresinya biasa aja nggak enak ya gitu. Jadi sekarang harus gitu. karena pengantin baru Pak Mas. Lu Udah langsung gitu. nanya Mal. Ya kalau kedua. untuk Mas Eri nih, Ya. 5 tempat hidden gem yang harus dikunjungi di Surabaya. Kan hidden gem lagi rame. Lagi rame Anak-anak nih. Gen Z. Ada nggak? Anak-anak Gen Z. Iya. Tempatnya tempat jet ski ada di Romo Kalisari. Jet ski? Ya, ada kano, ada jet ski, Itu yang ada TV. Jadi kita bisa kayak kanal gitu, masuk Ya. di situ kanan kiri lampu-lampu gitu ya. Kalau aku lihat di tayangannya ada. bukan. Oh bukan beda lagi. ya? Salah tempat. Oh itu waktu di Belanda. Sotoy lu. Terus genset Susur Kalimas. Itu yang bener. Itu. Itu Kalimas maksudnya Betul, namanya. Itu iya. dia. Ini seakan di kita ada di Venezuela. Nah, Namanya apa? Namanya? Susur Kalimas. Susur Kalimas. Susur Jadi Kalimas. Kita malam, jadi sepanjang kali itu ada lampu-lampu. Itu maksud saya. Terus kita ada saksofon. Jadi kayak di Venice Mal. Romantis gitu. Kayak di Venezia. Venesia betul. Iya. Jangan jauh-jauh datang ke Surabaya, ke Kalimas Surabaya. Kalimas Surabaya. Yang ketiga Balai Pemuda. Balai Pemuda. Di bawah itu ada tempat untuk memamerkan seni dan semuanya. Jadi kalau anak Gen Z kumpulnya pasti di Balai Pemuda Sabtu, Minggu, Jumat, tiap hari pasti rame. Rame di Balai Pemuda. Balai Pemuda. Oke. Itu tempat seni. Alun-alunnya Surabaya gitu. Alun-alunnya ya. Surabaya. Dari di bawah, alun-alunnya tempat di bawah, ada menampilkan seni, menampilkan apapun ada di Balai Pemuda. Ada alun-alun Surabaya namanya sekarang. Iya. Alun-alun Surabaya. Yang keempat ada di pastilah Tunjungan Romansa. Itu dia Tunjungan Romansa. Belum. Asik lebih enak kalau agak malam-malam gitu abis maghrib gitu. Wah suasananya. Bisa dapat apa di Tunjungan Romansa kita? Banyak kita melihat tampilan seni, ada banyak kafe yang macam-macam makanannya. Makanan apapun ada di sana. Suasananya rame banget, anak muda banget kumpul di sana semua. Tunjungan Romansa. Oke. Satu lagi. Kalau ada mau masakan khas Cina dan suasananya kita melihat bangunan Cina ada di Kia-Kia. Kia-Kia. Ya. Baru denger tuh. Kia-Kia. Kia-Kia. Cia-kia. Cia. Salah. Oh iya Kia-kia ya. Kia-Kia. Oh. Jadi tempatnya anak gadget-gadget kumpul semua di situ. Di situ ya. Datengin lah, tempat itu pasti akan terasa nikmatnya bertemu dengan genset dan teman-teman. Iya, itu dia. Kalau waktu jomblo enak tuh. Iya, ke Tunjungan Romansa ya. Kalau udah nikah nih sulit nih. Dipantau ya Mal. Dipantau sulit. Kalau aku mau ke Tunjungan Romansa sama Kia-Kia gak bisa sendiri. Diikutin. Iya sulit. Harus tetap ada. Itu Mas Eri. Nah ini untuk berdua sekarang Mas Eri dan juga Mbak Rini. Boleh sebutin 5 rekomendasi brand lokal dari Surabaya. Ya. Oke, kalau brand lokal kita ada John Englo ya. Dia kulit juga.
Kemudian dia ada rabak. Rabak itu dia dari kulit kayu. Kulit kayu? Iya. Oke. Dia bisa bikin tas, kemudian dia bikin dompet atau segala macam. Kemudian ada dia cookies. Dia cookies itu kue-kue kering. Kemarin waktu lebaran tuh Masya Allah. Pesanannya sampai stop gitu, luar biasa. Kemudian dia ada Sami Jali juga rekomendasi juga ya, Jali ya. Kemudian ada apa namanya Mitrov itu dari apa namanya tuh? Enceng gondok yang Enceng gondok, betul. Enceng gondok itu kan ekspor juga itu. Iya, itu kan dibuang ya. Iya. Dibuang kan, digali. Tapi itu dimanfaatkan, kemudian dijadikan produk tas, produk apa namanya? Karpet kayak gitu, tapi macam-macam keren. Itu jadi terus sampai ekspor itu Mas. Rekomend udah ekspor dia. Semuanya ada di Tokopedia 55-nya. Ada semua. Nanti kita beli. Iya, atau samperin langsung dari sini juga bisa. Satu lagi nih yang tempat ini nih. Iya nih, Fern Indonesia nih tadi nih ya. Iya, keren. Ini kebetulan buat Barini dan Mas Erik juga kan. Iya, kotaknya baru buat kita ya katanya. Kita thanks to-nya aja. Thanks to wali kotanya doang tadi tuh. Jadi buat kita. Ya, dan gue kalau ngomongin UMKM Surabaya tuh keren-keren. Bini gue baru gue beliin catokan asli dari sini. Asli dari Surabaya. Gue lupa namanya apa. Keren. Gue mau nyari instan kan, soalnya kan dia butuh cepet catokannya rusak. Di Tokopedia Gue tuh. buka di Tokopedia nyari instan kok kagak ada. Karena Pas gue ngirimnya dari Surabaya. Dan itu Ternyata, bagus ya. Bagus, murah. Maksudnya harganya 2 jutaan, 1 jutaan murah, tapi sampai sekarang awet. Surabaya emang untuk UMKM saya akui luar biasa. Iya, luar biasa. Camp Footwear jangan lupa. Cikupa Tangerang. Salah jauh. Lu Tangerang ke Surabaya. Oke. Nah, pesan untuk UMKM nih dari Mas Erik sama juga. Sebelum pesan buat UMKM, iya. Kan Surabaya kan lagi berulang tahun ke 730. Iya. Masing-masing kita minta 3 kata yang menggambarkan tentang Surabaya. Iya. Dari masing-masing, dari Marini dulu deh. Iya. 3 kata tentang Surabaya. Amazing, luar biasa, luar biasa 2 kata. Sama, iya, 2 kata, nggak apa-apa tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, amazing. Sama hebat. Yes. Hebat. Kalau Mas Erik? Mas Erik. Surabaya 730 ini guyup, rukun, dan gotong royongnya luar biasa. Mantap. Gimana 3 kata tentang Surabaya? 3 kata, rawon. Iya. Lontong balap. Nggak kan gue orang Surabaya. Iya. Orang Surabaya itu nah, jadi udah pasti indah. Iya. Mantap, panas. Ya lo kesininya musim panas. Ya panas. Emang panas dulu di sini tuh. Ya, masalahnya nggak pakai topi kayaknya. Iya, bukan masalah nggak pakai topi, betul. Itu. Masalahnya emang dia mengalami kemunduran. Iya, jadi begitu kena panas, wah langsung. Padahal gitu. panasnya biasa-biasa aja. Iya. Yes, oke, apalagi malah kita mau tanyain. Ya itu berarti pesan untuk UMKM sebelum kita udahan nih. Ya, terakhir masing-masing. Iya, masing-masing. Oke, siapa dulu nih? Aku ya. Baik, untuk UKM, ayo semangat ya untuk bisa naik kelas karena untuk menjadi pengusaha yang hebat, pengusaha yang punya omset yang luar biasa itu butuh pengorbanan dan butuh waktu, butuh keikhlasan, butuh kesabaran gitu. Jadi tetap komit untuk semua UKM khususnya ada di Kota Surabaya. Kita akan bantu semaksimal mungkin pemerintah, tapi kalau pemerintah membantu semaksimal mungkin, kalau tidak ada usaha dari para UKM-nya ya nggak mungkin bisa berhasil. Jadi ayo sama-sama berjuang untuk bisa naik kelas. Oke, berjuang bersama untuk bisa naik kelas. Mas Erik, apa ada kalau dari Mas Erik untuk UMKM? Jangan pernah berputus asa dan cintailah kegagalan. Karena kegagalan awal dari sebuah keberhasilan. Untuk UMKM Surabaya, pemerintah selalu hadir untuk UMKM Kota Surabaya. Mantap, itu dia. Jangan takut sama kegagalan. MU aja akhirnya masuk Liga Champions. Ya kan, Newcastle. Pertama hajar. Iya, tapi bisa akhirnya. Bisa. Oke, kalau gitu boleh tepuk tangan lagi dong sekali lagi untuk Bapak Wali Kota dan Ibu. Sehat-sehat terus, sukses terus buat ini, buat Mas Erik. Sukses luas. Dan itu jangan lupa ditunggu aja gabung sama Ahmad Dhani, grup Gemini. Gemini, iya sama-sama Gemini. Nanti Mas Ahmad Dhani ada lagi nih Gemini yang lain, tolong diajak ya. Ke grup WA-nya. Jangan lupa loh, proklamator kita. Iya. Bung Karno. Iya, Gemini juga. Nah, Pak Jokowi itu yang bingung tuh. Gemini apa kayak Cancer tuh. Pokoknya di tengah-tengah tuh Pak Jokowi tuh. Masuknya bisa Gemini. Kayaknya pemimpin kita gitu Gemini. Gemini ya. Itu dia. Berarti bisa jadi Mas Erik di sini
Sekarang kita ngobrolnya di sini. Rumah Dinas Wali Kota. Bisa aja berapa tahun lagi di Istana Negara. Amin. Kagak tahu. Amin ya, mudah-mudahan masih ingat sama Kemal sama Dias ya Mas Heri, kalau nanti sampai kalau ada di sana ada tuh berdua tuh. Iya. Yang dari Tokopedia undang-undang ke istana. Gitu ya Mas. Siapa tahu kan, kita enggak tahu. Amin. Gemininya udah ada, Gemininya udah ada jiwa Gemini. Amin ya. Udah siap jadi ibu negara ya, Bu. Dia pokoknya sehat-sehat terus, sukses terus. Terima kasih Mas Kemal. Sama-sama buat yang lagi nonton dan lagi dengerin sekarang podcastnya. Terima kasih juga buat UMKM. Semoga kalian semua naik kelas tadi ya. Amin. Iya, semua naik kelas dan sekali lagi mohon maaf atas kesalahan yang ada di episode kali ini teman-teman. Betul. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Yoi. Dias Danar dan juga Kemal Palevi cabut dulu. Mantap. Dah.